Bab 776 Identitas. Kamu bukan Fenger. Kakek Zhao menatap Zhao Feng, yang menjadi lebih aneh, dan berbicara dengan nada percaya diri. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tetap tanpa emosi. Jika kakek Zhao belum menemukan jawabannya sekarang, maka ada sesuatu yang salah. Zhao Feng juga tidak berencana menyembunyikannya, berpura-pura menjadi orang lain terlalu merepotkan. Anda benar, saya bukan Zhao Feng. Zhao Feng yang asli meninggal beberapa bulan yang lalu. Zhao Feng melirik pemandangan sambil berjalan-jalan. Kamu membunuhnya dan kemudian mencuri tubuhnya. Mata kakek Zhao menonjol ketika niat membunuh dan kemarahan muncul. Namun, orang di depannya memiliki tubuh cucunya, jadi dia mencoba mengendalikan diri. Selanjutnya, orang asing ini sangat tenang dan tidak takut sama sekali, yang secara naluriah membuat kakek Zhao tenang. Meskipun aku mengambil alih tubuhnya, orang lain membunuhnya. Zhao Feng mengusap tangannya tanpa ekspresi. Weng gelombang-gelombang. Sebuah layar yang terbuat dari air muncul di depan mereka dan menunjukkan proses Zhao Feng yang asli disembelih sebelum kilatan cahaya ungu menyatu ke dalam tubuhnya. Keluarga Yin. Kakek Zhao bingung. Dia bisa mengenali orang-orang, mereka berasal dari keluarga Yin. Layar Zhao Feng bahkan memiliki suara. Keluarga Yin adalah sekelompok bajingan yang iri dengan prestasi Fenger. Beraninya mereka melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu. Kakek Zhao melolong. Saya hanya meminjam tubuh ini dan hidup sebagai cucu Anda. Zhao Feng merangkum. Mendengar itu, tubuh kakek Zhao bergetar, dan dia mulai menangis saat melihat Zhao Feng dengan emosi yang kompleks. Zhao Feng tahu bahwa kakek Zhao telah menaruh terlalu banyak harapan dan energi pada Zhao Feng sebelumnya. Lama kemudian, emosi kakek Zhao akhirnya sedikit tenang. Dia menatap Zhao Feng dan berbicara, tidak peduli siapa kamu, hiduplah dengan tubuhnya. Tentu saja, Zhao Feng tersenyum tipis. Saya akan menjalani kehidupan yang lebih berwarna daripada miliknya dan menyelesaikan keinginannya semampu saya, termasuk menyelesaikan bahaya keluarga Zhao kali ini. Kata-kata Zhao Feng membuat mata kakek Zhao yang redup menyala lagi. Pada saat ini, dia sepertinya memindahkan harapan Zhao Feng asli ke Zhao Feng saat ini. Tidak sulit bagi kakek Zhao untuk melihat bahwa kekuatan Zhao Feng sebelum mengambil tubuh baru sangat tinggi. Dia telah mencapai pangkat dewa sejati dari pangkat manusia sejati hanya dalam beberapa bulan, dia menjinakkan burung Yinming, dan dia memiliki kucing misterius di sebelahnya yang bisa membunuh Sovereign Lord. Bisakah orang normal melakukan ini? Kakek Zhao, ini adalah salah satu pembayaran saya. Zhao Feng mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan bening. Pembayaran, kakek Zhao meraung. Aku tidak perlu pembayaran apapun. Yang perlu Anda lakukan adalah hidup dengan tubuhnya. Petik 2. Hanya dengan minum ini Anda benar-benar memiliki kehidupan untuk melihat itu. Zhao Feng tersenyum dan berkata. Kakek Zhao minum cairan itu dengan bingung. Detik berikutnya, ekspresinya berubah secara dramatis. Immortal Spring Swine. Kakek Zhao merasa bahwa kekuatan hidupnya sedang diisi ulang. Di masa lalu, kecelakaan telah melumpuhkannya dan menurunkan daya hidupnya secara dramatis. Dia hanya memiliki sisa hidup kurang dari 10 tahun, tetapi setelah meminum wine Immortal Springs, seolah-olah dia telah membalikkan waktu. Umurnya telah meningkat 1000 tahun. Memperpanjang umurmu bukan hanya keinginan Zhao Feng, itu juga milikmu, bukan? Tanya Zhao Feng perlahan. Wajah kakek Zhao menjadi sedikit merah. Memang, dia telah mengangkat Zhao Feng yang asli dan memiliki harapan seperti itu di lubuk hatinya. Setelah mengalami seumur hidup, bagaimana? Zhao Feng tidak melihat itu. Zhao Feng kemudian mengambil beberapa obat-obatan berharga untuk menyembuhkan kaki kakek Zhao. Obat-obatan ini digunakan untuk melukai raja dan kaisar, sehingga mereka lebih dari cukup untuk menyembuhkan alam inti asal yang sangat sedikit. Hanya dalam waktu 1 jam, umur kakek Zhao telah meningkat 1000 tahun, kakinya yang lumpuh telah sembuh, dan pemulihan kultivasinya dapat diharapkan kapan saja sekarang. Semua ini seperti mimpi. Umur saya sekarang telah meningkat 1000 tahun. Saya bahkan tidak berani berpikir tentang alam asal besar asal di masa lalu, tapi sekarang saya bahkan dapat mencoba untuk mencapai alam dewa kosong di masa depan. Kakek Zhao merasa senang, tetapi juga bersalah pada saat yang sama Zhao baru ini Feng telah mengubah nasibnya hanya dengan beberapa tindakan, dan balas dendam untuk cucunya dan kebangkitan keluarga Zhao tergantung padanya. Saya harap tidak ada orang lain yang tahu rahasia ini, kata kakek Zhao. Jika berita ini menyebar,
itu tidak baik untuk keluarga Zhao. Oke, Zhao Feng tetap memiliki niat itu. Kemudian pada hari itu, eselon atas keluarga Zhao mengadakan pertemuan rahasia dan mengundang Zhao Feng. Fenger, Anda adalah harapan terbesar keluarga Yunling Zhao. Keluarga Yin telah mencoba membunuhmu berkali-kali sebelumnya, dan mereka pasti tidak akan menyerah dalam waktu dekat, kata kepala keluarga. Pejabat eselon atas keluarga Zhao tahu bahwa keluarga Yin telah mencoba membunuh Zhao Feng berkali-kali sebelumnya. Selama mereka memiliki Zhao Feng, mereka memiliki kesempatan untuk bangkit. Zhao Feng adalah seorang jenius sekali dalam 1000 tahun yang telah memasuki klan suci 10.000, dan dia telah menjadi jauh lebih kuat dalam beberapa bulan terakhir. Orang bisa membayangkan bahwa, jika Zhao Feng mempertahankan kinerja ini, ia mungkin menjadi murid raja dan memasuki dimensi ilusi ilahi, yang akan menjadi titik balik utama bagi keluarga Zhao. Anda dapat menggunakan saya sebagai umpan, Zhao Feng tersenyum dan berkata. Alasan utama dia kembali kali ini adalah untuk menyingkirkan keluarga Yin. Pada pagi hari kedua, Zhao Feng meninggalkan kastil keluarga Zhao dan terbang ke puncak gunung beberapa ratus mil jauhnya. Gunung itu dikelilingi oleh awan, dan Zhao Feng duduk dan mulai berkultivasi. Pada saat ini, Zhao Feng mengedarkan 10.000 pikiran ilahi teknik untuk mengolah 5 elemen petir angin elemental dan tubuh petir suci pada saat yang sama. Dia tidak perlu mengolah kembali teknik 10.000 pikiran ilahi. Selama kekuatan jiwanya cukup kuat, teknik 10.000 pikiran ilahi akan kembali ke puncaknya sendiri. Itu sama dengan maksud kaisarnya karena jiwa dan kesadaran Zhao Feng telah dimasukkan ke mata spiritual Tuhannya. Bahkan ketika mata spiritual Tuhan menyatu ke dalam tubuh aslinya, itu tidak mengubah pikirannya. Zhao Feng ingat bahwa mata spiritual Tuhan telah kehilangan hampir semua kekuatan hidupnya ketika menyatu ke dalam tubuhnya, kemudian mulai bangun dan mengubah tubuhnya setelah pulih. Beberapa hari kemudian, budidaya Zhao Feng berkembang. Dia mencapai True Lord Rank tahap akhir. 5 elemen angin petir teknik berada di tingkat keempat, di mana air angin petir memperkuat dan menyembuhkan tubuh petir suci, tetapi sulit untuk menembus ke tingkat keempat dari tubuh petir suci. Setelah tubuh petir suci mencapai tingkat keempat, kekuatan tubuhku sendiri yang bisa mendominasi orang-orang di alam inti asal. Zhao Feng menantikan hal itu. Tingkat keempat dari badan petir suci memang titik balik yang besar, mirip dengan tingkat keempat teknik petir angin 5 elemen. Di malam hari, suara mendesing, lebih dari selusin sosok hitam muncul di awan. Bocah itu dapat mengatur untuk berkultivasi di sini. Ini jelas trik keluarga Zhao untuk memikat kita, tetapi kekuatan kita dengan mudah melampaui mereka. Kita bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Petik 2. Yang terlemah di antara mereka telah mencapai Small Origin Core Realm tahap akhir, dan kedua pemimpin, laki-laki dan perempuan, keduanya adalah raja setengah langkah. Mu Yue, Anda memimpin pasukan untuk membunuh eselon atas keluarga Zhao. Saya akan bunuh bocah nakal itu sendiri, kata seorang pemuda berotot. Gu Hong, pangkat dewa sejati yang sangat kecil mengharuskanmu untuk menanganinya secara pribadi. Pemuda berotot bernama Gu Hong menjawab, menurut informasi, bocah ini sangat aneh, dan dia pasti memiliki rahasia. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Gu Hong, serta kilat keserakahan. Tidak ada yang akan percaya jika seseorang mengatakan bahwa True Human Rank bisa mencapai True Lord Rank dalam beberapa bulan tanpa rahasia khusus. Pergi, perintah Gu Hong, dan lebih dari selusin angka dibebankan ke gunung tempat Zhao Feng berada. Pemimpin lainnya bernama Mu Yue. Dia adalah wanita kurus yang juga telah mencapai tingkat raja setengah langkah. Timnya terdiri dari 3 Great Core Realms dan 9 tahap puncak Small Origin Core Realms. Penyergapan. Kelompok tokoh hitam ditemukan ketika mereka 300 mil jauhnya dari Zhao Feng. Eselon atas keluarga Zhao di dekatnya melompat keluar dan menyerang. Bunuh gelombang. Mu Yue dan Gu Hong, dua raja setengah-setengah, memiliki aura yang kuat. Di sisi lain, keluarga Zhao hanya memiliki satu penatua agung di tingkat setengah langkah raja, dan kekuatan para penatua yang tersisa tidak sebesar musuh. Awas, musuh memiliki 2 raja setengah langkah. Suara Grand Elder bergema di langit. Kedua raja setengah-setengah keluarga Yin ini sama-sama orang luar. Hanya sepertiga dari kelompok itu sebenarnya berasal dari keluarga Yin. Orang tua, kembali ke sini. Raja setengah-setengah Yue memotong pedangnya dan memotong beberapa gunung. Arg, anggota eselon atas keluarga Zhao yang bersembunyi di dekatnya diiris menjadi 2.
Grand Elder dari keluarga Zhao harus pergi untuk membantu, tetapi Gu Hong yang lebih kuat menuduh Zhao Feng sendirian. Pejabat eselon atas keluarga Zhao berusaha menghentikannya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Fenger, kakek Zhao muncul di belakang Zhao Feng. Wajah tuanya dipenuhi dengan kekhawatiran, dan dia berbicara dengan nada yang sedikit bergetar ketika dia melihat raja setengah langkah yang mendekat. Miao, kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng. Biarkan aku. Zhao Feng mengulurkan tangan dan menghentikan kucing kecil pencuri itu. Rambut hitamnya kemudian berubah menjadi ungu dan bertiup dengan liar di angin malam. Ilusion Maze City. Kabut ungu berkabut mulai berputar di mata kiri Zhao Feng. Suara mendesing. Pemandangan itu tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Para ahli keluarga Yin memasuki labirin berkabut dan berjalan berputar-putar. Mereka tampaknya terjebak dalam labirin yang tak terlihat, dan tidak peduli bagaimana mereka menyerang, serangan mereka terbatas hanya beberapa ratus meter. Ilusion Maze City ini adalah keterampilan tingkat domain. Zhao Feng duduk. Meskipun jiwanya baru pulih 1/10 dari puncaknya, teknik mata spiritual Tuhannya dapat merusak bahkan raja. Arg, jeritan terdengar di seluruh kota ilusi. Namun, tidak ada ahli dari keluarga Zhao yang terpengaruh oleh ilusi ini. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, semua orang dari keluarga Yin sudah mati. Zhao Feng tidak bergerak sejak menggunakan skill. Kakek Zhao penuh kejutan. Yang dia lihat hanyalah Zhao Feng memelototi mereka, kemudian para ahli dari keluarga Yin berhenti bergerak dan tidak melakukan apa-apa saat musuh membantai mereka. Bab 777 Peringatan Zhao Feng. Dekat kastil keluarga Zhao, pertempuran hidup dan mati telah berakhir begitu saja. Eselon atas keluarga Zhao merasa seolah-olah mereka dalam mimpi. Semua orang secara naluriah berbalik untuk melihat Zhao Feng di puncak gunung. Rambut ungu pemuda itu tertiup angin, dan dia menutup matanya saat dia mulai berkultivasi lagi. Meskipun mereka tidak melihat detailnya, insting memberitahu mereka bahwa pemuda ini telah membalikkan pertempuran ini. Itu Fenger, dia menyelamatkan keluarga. Kakek Zhao bereaksi, dan janggutnya bergetar karena kegembiraan dan kebanggaan. Tidak ada orang lain yang melihat proses kecuali dia. Pemuda dan kucing di bahunya tiba-tiba menjadi lebih misterius. Mata eselon atas keluarga Zhao dipenuhi dengan kebingungan dan rasa hormat. Awalnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali, tetapi para ahli dari keluarga Yin tampaknya telah dipukul oleh teknik aneh dan tiba-tiba berhenti bergerak, membiarkan diri mereka dibantai. Cari dan kumpulkan rampasan perang. Perintah Grand Elder dari keluarga Zhao. Yang terlemah dari pakar keluarga Yin yang datang adalah tahap kecil asal Core Realm, dan ada beberapa Great Core inti Realm dan Raja setengah langkah. Karena itu, rampasan perang akan sangat kaya. Fenger, Anda dapat memutuskan bagaimana membagi rampasan perang ini. Kakek Zhao naik dan membagi rampasan perang ke dalam kategori yang berbeda. Menjadi kakeknya, ia jelas menginginkan cucunya untuk menerima rampasan perang terbaik. Zhao Feng sedikit kecewa saat matanya memindai barang-barang. Dia hanya memilih beberapa material unsur air dan beberapa item biasa lainnya. Sumber daya normal tidak bisa masuk ke matanya karena tidak ada gunanya baginya. Dalam periode waktu ini, keluarga Zhao mencari di sekitar wilayah keluarga Yin untuk membunuh siapa saja yang melarikan diri. 2000 mil jauhnya, di kota tua. Bagaimana mungkin, mereka semua mati. Pemuda besar berpakaian hitam agak linglung. Jika Zhao Feng hadir, dia akan mengenali bahwa pemuda ini adalah Luo Zun. Tuhanku, tidak ada yang berpartisipasi dalam penyergapan yang berhasil melarikan diri. Keluarga Zhao sekarang mencari-cari di sekitar keluarga Yin, seorang lelaki berkulit hitam yang membudidayakan Dao of Assassination melaporkan dengan kaget. Tidak ada yang tahu kebenaran tentang apa yang terjadi. Bawahan ini berpikir bahwa seorang ahli pasti telah membantu keluarga Zhao. Keluarga Zhao mengatur jebakan ini begitu Zhao Feng kembali, kata pria berkulit hitam itu dengan hati-hati. Lebih dari setengah kekuatan keluarga Yin telah dihancurkan. Keluarga Luo juga telah mengirim beberapa orang, dan Luo Zun bertanggung jawab atas mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka mengharapkan kekuatan yang begitu kuat untuk dimusnahkan dalam waktu singkat oleh keluarga Zhao. Pada saat ini, Luo Zun mulai berpikir. Dia tahu bahwa kemungkinan besar ada ahli yang mendukung Zhao Feng. Rasa ilahinya telah memindai pertempuran, tetapi itu terganggu oleh ilusi. Dia hanya bisa melihat bawahannya terbunuh, dan kekuatan ilusi datang dari Zhao Feng.
Pertama, mundur dan lindungi keluarga Yin. Petir tampak menerangi mata Luo Zun saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah pertempuran, mayoritas elit keluarga Yin telah terbunuh. Keluarga Zhao pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan seluruh keluarga Yin. Setelah keluarga Yin musnah, keluarga Zhao akan memerintah seluruh wilayah Yunling. Pada saat itu, keluarga Luo tidak akan bisa berbuat banyak karena mereka begitu jauh. Sampai sekarang, Luo Zun dan keluarga Luo tidak bisa ikut campur secara langsung karena keluarga Luo dan Zhao masih memiliki hubungan berdasarkan pernikahan. Keluarga Luo ingin memutuskan pernikahan, dan keluarga Zhao telah mengirim surat penolakan keterlibatan. Semua orang tahu tentang ini. Selain itu, Zhao Feng adalah murid pusat dari 10.000 klan suci, dan itu tidak jauh sampai dia bisa menjadi murid inti. Jika keluarga Luo menyerang keluarga Zhao tanpa alasan, Zhao Feng bisa meminta 10.000 klan suci untuk membantu dan melindungi mereka, atau dia bisa melaporkannya ke Istana Duke. Selain itu, karena aturan permainan dan keadilan, keluarga Luo tidak dapat menyerang secara langsung karena, bahkan jika mereka berhasil, nama Pangeran ke-8 akan ternoda. Jika Pangeran ke-8 ingin bersaing dan menjadi putra mahkota dan kemudian kaisar suci dari dinasti penguasa, ia tidak bisa meninggalkan banyak cacat yang jelas. Kembali di kastil keluarga Zhao, di puncak gunung, Zhao Feng masih mengolah teknik elemental angin 5 elemen dan badan petir suci kun emas. Seolah-olah dia bahkan tidak berpartisipasi dalam pertarungan beberapa saat yang lalu. Fenger, pertempuran ini telah melukai keluarga Yin, dan mereka telah kehilangan sebagian besar elit mereka. Sekarang adalah kesempatan sempurna untuk menghabisi keluarga Yin. Mata Zhao Tianyi berkilauan dengan api ambisi. Seluruh eselon atas dipenuhi dengan niat bertempur, hanya menunggu hari mereka bisa memerintah daerah Yunling. Oke, ayo pergi. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan tajam. Malam itu, para elit dari kastil keluarga Zhao, sekitar 200 jumlahnya, duduk di atas kuda tunggangan atau kapal-kapal mereka saat mereka menyerbu menuju keluarga Yin. Keluarga Yin terletak di bagian utara daerah Yunling, sedangkan keluarga Zhao di selatan. Kedua keluarga telah berperang satu sama lain untuk waktu yang lama, dan akhirnya saatnya untuk melihat siapa yang akan menang. Para elit keluarga Zhao masuk ke markas utama keluarga Yin, kastil keluarga Yin. Ketika mereka tiba, keluarga Yin sudah menunggu. Arai pelindung kastil keluarga Yin terbuka, dan suasana khusyuk memenuhi udara. Para penjaga kastil keluarga Yin dipenuhi dengan keputusasaan, dan mereka memiliki sedikit niat pertempuran. Kekuatan kedua belah pihak bahkan tidak pada level yang sama. Di atas awan, keluarga Zhao telah tiba lebih cepat dari yang saya harapkan. Keluarga Luo tidak akan punya cukup waktu untuk memperkuat mereka. Luo Zun melihat ke bawah dari atas. Rasa ilahinya sangat tersembunyi saat dia memeriksa keluarga Zhao, dan dia sangat menekankan pada Zhao Feng dan kucing kecil pencuri di bahunya. Tidak ada yang tahu mengapa, tapi Zhao Feng tersenyum dan melirik ke arah Luo Zun sekali atau dua kali. Tubuh Luo Zun bergetar. Bagaimana mungkin peringkat Tuhan yang sangat kecil merasakan rasa ilahi dari alam dewa yang kosong? Namun, jika Zhao Feng melihat ke atas hanya kebetulan, maka adegan selanjutnya benar-benar mengguncang pikirannya. Miao, kucing kecil di bahu Zhao Feng melirik ke arahnya dengan jijik dan malas. Kucing ini, bagaimana? Luo Zun merasa seolah pemahamannya tentang dunia telah berubah. Satu hal yang pasti, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu tahu tentang keberadaannya. Yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa mereka bertindak seolah-olah mereka tidak tahu dia ada di sana. Berpikir tentang keanehan pertempuran sebelumnya, Luo Zun merasa bahwa duo manusia dan kucing itu tidak sederhana, dan mereka pasti memiliki semacam rahasia. Bunuh. 200 elit keluarga Zhao melepaskan serangkaian serangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Susunan pelindung kastil keluarga Yin mulai bergetar, dan karena keluarga Yin telah kehilangan sebagian besar ahli mereka, ketakutan dan kepanikan menyusul mereka. Serang, sudut barat daya, Zhao Feng tiba-tiba berkata dari atas burung Yinming saat dia mengendalikan pertempuran. Keluarga Zhao percaya padanya tanpa keraguan dan segera mulai menyerang. Sudut barat daya kastil. Sudut barat daya adalah tempat di mana arai pelindung kastil keluarga Yin cacat. Luo Zun tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia harus memindai dengan sens ilahinya secara menyeluruh sebelum dia menemukan kelemahan itu sedangkan Zhao Feng hanya memberinya satu pandangan sebelum menemukannya. Retak, retak,
Sudut barat daya susunan segera mulai retak, dan semua orang di kastil keluarga Yin mengungkapkan penampilan tak berdaya dan putus asa. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Zhao berhasil dengan mudah. Wajah Luo Zun dingin. Setidaknya, aku harus mencari tahu seberapa kuat Zhao Feng. Setelah itu, ia bersembunyi di awan dan mengedarkan King Intennya. Magnificent Power langsung muncul di dekat celah dalam arai, menghentikan serangan. Luo Zun telah melakukan ini secara sembunyi-sembunyi, dan hanya seseorang yang dekat dengan tingkat setengah langkah raja yang bisa merasakannya. Selama Luo Zun tidak melakukan apapun di permukaan, keluarga Zhao tidak akan memiliki bukti. Kekuatannya yang luar biasa tersembunyi dan tidak memiliki karakteristik khusus. Zhao Feng tertawa dingin, ini tidak cukup untuk menghentikan keluarga Zhao. Dia memerintahkan keluarga Zhao untuk membagi menjadi 4 kelompok dan menyerang beberapa tempat sekaligus. Kekuatan luar biasa terbentuk ketika King Inten bergabung dengan surga dan bumi. Luo Zun tidak bisa membagi kekuatan luar biasa menjadi beberapa kekuatan yang berbeda, kecuali jika dia mengembangkan teknik seperti teknik 10.000 ilahi pikiran ke tingkat tinggi. Zhao Feng yakin akan hal ini. Kekuatan luar biasa hanya dapat digunakan di satu area, dan bahkan Zhao Feng pada puncaknya tidak dapat membaginya menjadi beberapa kekuatan terpisah. Sampai sekarang, Zhao Feng juga bisa menggunakan kekuatan luar biasa, tapi dia tidak ingin semua orang tahu. Bocah ini, di awan, ekspresi Luo Zun berubah sekali lagi. Itu akan terlalu jelas jika dia menutupi seluruh kastil keluarga Yin di Magnificent Power, dan kekuatannya akan jauh lebih lemah bahkan jika dia melakukannya. Retak, retak, ledakan. Keluarga Zhao segera menyerbu ke kastil keluarga Yin. Miao miao, kucing kecil pencuri berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu perak dan melompat ke kastil keluarga Yin. Arg, jeritan mulai terdengar ketika beberapa pembudidaya eselon atas dari keluarga Yin dibunuh oleh cakar kucing kecil pencuri itu. Momentum mereka tidak bisa dihentikan. Keluarga Yin menyerah pada arai dan kota dan mulai mundur. Elit dari keluarga Zhao siap dan mengejar mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah serangan. Zhao Feng bahkan tidak perlu melakukan apapun selain mengawasi Luo Zun. Konyol gelombang-gelombang-gelombang. Luo Zun melayang di udara dengan ekspresi jelek. Keluarga Yin akan dihancurkan kecuali alam Dewa Void mengintervensi secara langsung atau kecuali keluarga Luo keluar, tetapi Zhao Feng memiliki 10.000 klan suci, yang dekat dengan kekuatan bintang 3, di belakang punggungnya. Yang lain tidak akan berani ikut campur dengan mudah. Apa yang membuat Luo Zun paling khawatir adalah bahwa dia masih tidak bisa melihat melalui Zhao Feng bahkan setelah keluarga Zhao mengambil alih kastil keluarga Yin. Dia bahkan tidak bisa melihat melalui kucing kecil itu. Keluarga Zhao mulai mengumpulkan rampasan perang dari kastil keluarga Yin, dan Zhao Feng masih harus memilih dulu. Tidak ada harta soldau yang cukup berguna, tapi ada cukup unsur-unsur air dan bahan penguat tubuh. Zhao Feng mengatur rampasan perang. Untuk memerintah daerah Yunling, keluarga Zhao harus mengambil sebagian besar sumber daya keluarga Yin, jadi Zhao Feng tidak bisa mengambil banyak. Untuk memulihkan jiwa Zhao Feng dengan cepat, dia membutuhkan item soldau di tingkat Void God Realm, tetapi itu jarang terjadi bahkan dalam kekuatan 2 atau 3 bintang. Luo Zun, aku menasihati keluarga Luo untuk berhenti atau kalau tidak mereka mungkin keluarga Yin berikutnya. Sebuah suara samar melintas ke awan, dan Luo Zun, yang baru saja hendak pergi, membeku. Ini adalah peringatan Zhao Feng. Bab 778 Luo Suyer. Syok muncul di wajah Luo Zun saat dia baru saja akan pergi. Peringatan Zhao Feng terdengar langsung di kepala Luo Zun, dan dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Untuk melakukan ini, kekuatan jiwa orang lain harus lebih tinggi daripada miliknya. Benar Lord Reng bocah, apakah Anda benar-benar berpikir bantuan dari satu raja akan dapat mengancam keluarga Luo? Luo Zun menekan syok di hatinya dan ekspresinya menjadi gelap. Sens ilahinya melintas di udara dan mendarat di sebelah telinga Zhao Feng, tetapi tidak dapat menembus ke dalam jiwanya. Adegan ini mengejutkannya. Dia tidak bisa mendeteksi atau bahkan menyentuh kekuatan jiwa Zhao Feng. Yang terakhir itu seperti laut mati. Meskipun Luo Zun kuat, dia juga berhati-hati dan waspada. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu sama-sama memiliki kekuatan yang tidak bisa dilihatnya, dan ini membuatnya waspada. Selanjutnya, keluarga Luo saat ini tidak bisa menyerang keluarga Zhao secara langsung. Kalau begitu mari kita lihat. Zhao Feng menutup matanya dan tetap tidak bergerak.
Bocah di dasar sumur, keluarga Zhao Yunling sangat sedikit tidak ada di dinasti Gan Agung Lord. Itu bahkan bukan bidak. 10.000 klan suci mungkin memiliki tempat di puncaknya, tapi sekarang, rasa dingin muncul di wajah Luo Zun, dan nadanya mengandung rasa superioritas. Luo Zun menggunakan gayanya untuk memperingatkan dan menyerang balik Zhao Feng. Dalam dinasti Gan Great Lord, keluarga Zhao dan bahkan keluarga Luo bukanlah apa-apa. Klan suci 10.000 yang lemah nyaris tak memiliki kekuatan kecil yang tersisa. Di sisi lain, Luo Zun telah membentuk hubungan yang baik dengan Pangeran ke-8, dan para kekaisaran adalah para penguasa. Luo Zun ini, Zhao Feng terkejut. Luo Zun bukan hanya berbakat, dia bahkan menemukan sesuatu untuk diandalkan di dunia yang berbahaya ini. Para kekaisaran melihat bakat dan kemampuannya. Zhao Feng, kata-kata Luo Zun penuh percaya diri dan dominasi. Jika Anda kembali sekarang, masih ada waktu, jika tidak, keluarga Zhao hanya akan mampu bertahan selama 1 tahun lagi paling banyak. Kamu mungkin bisa bertahan dengan perlindungan dari 10.000 klan suci, tapi kamu akan mati dengan penuh kebencian. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Feng merasa aneh. Dialah yang memperingatkan Luo Zun, tetapi Luo Zun tiba-tiba mulai berbicara tentang dinasti Tuan dan menyuruh Zhao Feng untuk kembali, seolah Luo Zun sudah menjadi pemenang. Zhao Feng duduk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah memperingatkan Luo Zun, tidak masalah bagi Zhao Feng apakah Luo Zun mendengarkannya atau tidak, tetapi sepertinya Luo Zun tidak berencana mendengarkan. Di awan, ekspresi Luo Zun suram saat ia terbang ke arah keluarga Luo. Kemauan Zhao Feng melampaui harapannya. Dia mencoba untuk menghancurkan niat pertempuran Zhao Feng dengan kata-katanya tadi, tapi Zhao Feng benar-benar tidak tergerak dan bahkan terlalu malas untuk membantahnya. Apa yang diandalkan bocah ini? Luo Zun merasa agak dikalahkan. Dia telah meminta untuk menjadi orang yang merawat keluarga Zhao, tetapi dia gagal. Dia, jenius nomor 1 dari Tianfeng Great Island Zone, telah dikalahkan oleh seorang pemuda yang belasan tahun lebih muda darinya. Penghinaan ini membuatnya marah. Dalam hal usia, Zhao Feng baru berusia 14 atau 15 tahun, bahkan tidak setengahnya. Saudara Luo. Suara terbang dan gelombang kekuatan luar biasa muncul di dekat keluarga Luo. Pangeran ke-8. Ekspresi Luo Zun menjadi sedikit lebih baik saat dia melirik ke arah pria yang tenang dan elegan. Kakak Luo, bagaimana hasilnya? Itu tidak berhasil. 8 pangeran dapat mengatakan bahwa ekspresi Luo Zun tidak benar. Keduanya berhubungan baik, jadi Luo Zun memberitahunya segalanya. Sepertinya Zhao Feng memang tidak sederhana. Saudara Luo belum merasakan hal ini dikalahkan sejak pertempuran dengan Xin Wuheng. Mata Pangeran ke-8 berbinar saat dia bergumam. Sepertinya penghinaan yang dirasakan Luo Zun kali ini hanya di bawah apa yang dia rasakan dari Xin Wuheng. Xin Wuheng. Ketika Luo Zun menggumamkan nama ini, kebencian dan niat bertempur muncul dari matanya. Aku akan menghabisi bocah ini, lalu menantangnya. Pangeran ke-8 tahu bahwa kekalahan setengah tahun yang lalu adalah penghinaan terbesar Luo Zun. Aku telah menganalisis bahwa Xin Wuheng sengaja tinggal di tingkat raja setengah langkah karena dia tidak ingin menjadi raja. Lagi pula, niatnya telah mencapai tingkat seorang kaisar, kata Pangeran ke-8. Dia merasa menyesal setiap kali dia menyebut Xin Wuheng. Pangeran ke-8 tidak berhasil merekrut jenius seperti itu, tetapi pesaing terkuat untuk posisi putra mahkota, Pangeran ke-4 melakukannya. Mengapa dia ingin menekan kultivasinya? Mungkinkah Luo Zun tiba-tiba memikirkan sesuatu? Itu benar, dimensi ilusi ilahi. Pangeran ke-8 tersenyum samar. Siapapun di alam Void God harus menjalani risiko yang sangat besar untuk memasuki dimensi ilusi ilahi. Tetapi Raja Setengah Langkah memiliki setidaknya 70% peluang untuk berhasil. Analisis ini logis. Untuk memastikan dia bisa memasuki dimensi ilusi ilahi dengan aman, Xin Wuheng sengaja tinggal di tingkat Raja Setengah Langkah. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya terbang ke arah keluarga Luo. Pangeran ke-8, sudahkah kamu berbicara dengan saudara perempuanku? Bagaimana kabarnya? Luo Zun tersenyum. Pangeran ke-8 adalah status yang mulia. Jika adik perempuannya menikahi Pangeran ke-8, itu akan sangat baik baginya dan seluruh keluarga Luo. Keluarga Luo bersedia bahkan jika Luo Suyer hanyalah selir. Aku suka Nyonya Suyer, dan dia sempurna, tapi Pangeran ke-8 tersenyum pahit. Apakah Suyer tidak mau? Luo Zun memikirkan masalah. Pangeran ke-8,
dirinya sendiri, dan keluarga Luo tidak pernah bertanya apa yang dipikirkan Luo Suyer. Dari sudut pandang Luo Zun, itu adalah sesuatu yang tak terhitung banyaknya yang diimpikan oleh wanita dari keluarga normal sekalipun mereka hanya selir, dan Pangeran ke-8 telah berjanji untuk menjadikan Luo Suyer istri utama. Di dalam kamar keluarga Luo, "Ayah, kakak, kapan aku setuju untuk membatalkan pernikahan? Apakah Anda bahkan mempertimbangkan untuk bertanya apa yang saya pikirkan?" Petik 2. Seorang gadis muda berpakaian hijau menangis. Gadis itu memiliki kulit halus, dan dia tampak seperti seorang dewi. Dia sempurna seperti lotus setelah hujan. Menghadapi tangisan gadis muda itu, baik Luo Zun dan ayah mereka saling memandang dan tetap diam. Keduanya sama-sama mencintai Luo Suyer, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bertanya apa yang dipikirkan Luo Suyer, dan sekarang namanya ternoda oleh surat penolakan keterlibatan Zhao Feng. Rasa bersalah muncul di hati mereka, tetapi segera memudar. Membentuk koneksi dengan Pangeran ke-8 dan Kekaisaran adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh keluarga Luo dan Luo Zun. Keesokan harinya, Zhao Feng kembali ke kastil keluarga Zhao dan terus berkultivasi. Setelah menghancurkan keluarga Yin, Zhao Feng telah mengumpulkan beberapa sumber air elemen dan penguatan tubuh, yang dapat memungkinkannya untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Pada saat ini, kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari True Lord Rank dan masih terus meningkat, tetapi masih ada beberapa kekuatan yang diperlukan untuk menerobos ke tingkat keempat tubuh petir suci kun emas. Melihat itu, Zhao Feng menaruh lebih banyak energi ke dalam teknik petir angin 5 elemen. Semakin tinggi level 5 Elemental Wind Lightning teknik, semakin efisien dia bisa menggunakan Wind Lightning untuk melatih tubuhnya. Beberapa hari kemudian, budidaya Zhao Feng mendekati puncak True Lord Rank, dan 5 elemen angin petir teknik mendekati puncak tingkat keempat. Badan petir suci emas kun mungkin dapat menembus ke tingkat keempat setelah setengah bulan, dan kultivasi saya mungkin pulih ke alam inti asal setelah 2 bulan, gumam Zhao Feng. Rencananya untuk berkultivasi ulang tepat. Ketika dia kembali ke alam Dewa Void, fondasinya akan jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya, yang akan meningkatkan kemungkinan dia menerobos ke alam cahaya mistik. Pada hari ini, kultivasi Zhao Feng terganggu. "Fenger, keluarga Luo telah mengirim orang ke sana dan mereka ingin berbicara denganmu." Kakek Zhao bergegas. Keluarga Luo, Zhao Feng bangkit dan berjalan keluar dari halaman. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng melihat perwakilan dari keluarga Luo di ruang keluarga Zhao. Total 3 orang datang dari keluarga Luo. Orang tengah adalah seorang penatua di Origin Core Realm dengan wajah gemuk dan telinga besar yang berbicara. "Zhao Feng, saya datang mewakili kepala keluarga untuk mengundang Anda menghadiri perjamuan keluarga Luo dan membahas pernikahan." Adapun surat penolakan keterlibatan, kepala keluarga bersedia untuk percaya bahwa itu dilakukan atas kemauan. "Saya mendengar bahwa kesan Lady Suyer tentang Anda juga tidak buruk." Petik 2. Penatua berwajah lembek terus berbicara sementara Zhao Feng dan anggota keluarga Zhao lainnya terkejut. Adapun jamuan ini, Zhao Feng tidak tertarik dan tidak ingin hadir, dan mereka hanya mengundang Zhao Feng. "Fenger, ini mungkin perangkap keluarga Luo." Eselon atas keluarga Zhao khawatir. Kakek Zhao bahkan curiga bahwa mereka berencana untuk membunuh Zhao Feng. "Saya sudah menulis surat penolakan keterlibatan, tidak ada lagi yang bisa dikatakan." Alis Zhao Feng berkerut, tetapi sesepuh berwajah lembek terus berbicara dalam upaya untuk membujuk Zhao Feng. "Aku akan pergi sekarang." Zhao Feng terlalu malas untuk peduli tentang hal lain, dan dia akan meninggalkan 3 perwakilan dan mulai berkultivasi lagi. Itu seperti mencoba memecahkan batu dengan sebutir telur. Petik 2. Penatua berwajah lembek bersumpah dan mengutuk. Zhao Feng mulai mengerti, ini mungkin salah satu trik keluarga Luo. Jika mereka menyerang perwakilan ini, keluarga Luo akan memiliki alasan yang sah untuk menyerang. Pada saat tertentu, suara terbang muncul bersamaan dengan setengah langkah King Inten. "Apakah Zhao Feng di sini?" Seorang jenderal berbaju biru melayang di udara dan mengeluarkan token perak yang bersinar. Weng gelombang-gelombang. Token itu melebar hingga 100 yard lebarnya dan dikelilingi oleh naga ungu yang terhubung dengan kekayaan dinasti penguasa. Token Duke. Hati eselon atas keluarga Zhao serta penatua berwajah lembek bergetar. "Salam, Tuan Duke." Eselon atas keluarga Zhao, yang lebih tua berwajah lembek, dan teman-teman semua sangat hormat, dan orang-orang dengan budidaya rendah bahkan berlutut. "Ya, benar." Zhao Feng berjalan tanpa ekspresi. "Zhao Feng,
Istana Duke mengundang Anda sebagai tamu. Jenderal Biru tersenyum ketika tatapannya mendarat pada Zhao Feng, dan dia agak hormat. Istana Duke mengundang Zhao Feng sebagai tamu. 3 dari keluarga Luo bertindak seolah-olah mereka tersedak. Bab 779 Cloud Silkworm Sein Butterfly. Pada saat ini, Zhao Feng diundang oleh keluarga Luo dan Istana Duke. Penatua dan teman berwajah lembek memiliki ekspresi yang sangat berwarna. Jenderal, saya ingin mengunjungi Istana Duke, tetapi teman-teman dari keluarga Luo ini memaksa saya untuk menghadiri perjamuan mereka. Zhao Feng menghela nafas dengan polos. Mendengar itu, ekspresi ketiganya dari keluarga Luo berubah secara dramatis, dan mereka hampir mulai mengutuk dengan keras. Apa keluarga Luo? Ekspresi Jenderal Raja setengah langkah dengan jubah biru menjadi jelek, dan token Duke-nya memancarkan kekuatan drakonik. Dengan bantuan token Duke, setengah Jenderal Raja bisa melepaskan kekuatan seorang raja. Tidak, Jenderal, kamu salah paham dengan kami. Penatua berwajah lembek itu ketakutan. Bahkan jika dia punya 100 nyali lagi, dia tidak akan berani memperebutkan tamu Istana Duke. Istana Duke adalah penguasa tertinggi zona pulau besar Tianfeng, yang sama dengan memerintah petak besar zona pulau biasa. Dalam hal status, Duke Nanfeng adalah adik dari Kaisar, bahkan Pangeran ke-8 perlu memanggilnya Paman Nanfeng. Bahkan kekuatan bintang 3 tidak berani menyinggung orang seperti itu dengan mudah. Secara teori, keluarga Luo dan 10.000 klan suci berada di wilayah Duke Nanfeng. Tuan Muda Zhao, Anda bisa datang ke keluarga Luo setelah Anda selesai mengunjungi Istana Duke. Sesepuh berwajah lembek tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Jenderal Biru tersenyum, dan Zhao Feng pergi dengan Jenderal Biru. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Zhao Feng diundang oleh Istana Duke? Kita perlu melaporkan ini kepada kepala keluarga dan Tuan Muda dengan cepat. Petik 2. Sepertinya kita harus mengulang rencana kita tentang bagaimana kita akan berurusan dengan keluarga Zhao. 3 dari keluarga Luo menghela nafas. Setelah Zhao Feng dan Istana Duke membentuk koneksi, itu akan jauh lebih mengerikan daripada hubungannya dengan klan suci 10.000. Bagaimanapun, Istana Duke adalah penguasa tertinggi di seluruh zona pulau besar Tianfeng. Dengan hanya berpikir, Duke Nanfeng bisa memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Setengah hari kemudian, sebuah istana besar muncul di pandangan Zhao Feng. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng bisa merasakan pemeliharaan sebuah dinasti penguasa berkumpul di sini dari jauh. Jadi, ini adalah Istana Duke. Zhao Feng menghela nafas. Istana berisi taman, gunung, air terjun, danau. Ada segala sesuatu yang bisa dipikirkan orang, dan itu mirip dengan bagaimana Demigod Forgotten Garden didirikan. Daripada menyebutnya sebagai istana, lebih baik menganggapnya sebagai kerajaan kecil. Jenderal, bangsawan mana yang mengundang saya ke sini? Zhao Feng akhirnya berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara sejak mereka pergi. Pujian muncul di wajah sang jenderal. Kesabaran penjinak binatang buas berusia 15 tahun ini jauh melampaui yang lain seusianya. Kamu akan segera tahu, sang adipati juga ada di istana, dan jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa melihatnya. Jenderal berbaju biru itu tersenyum tanpa menjawab secara langsung, dan Zhao Feng tidak bertanya apa-apa lagi. Dia sedikit tertarik pada peringkat dinasti Gan Agung Lord. Menurut apa yang dia ketahui, pangkat dibagi menjadi seperti Kaisar, Grand Duke, Duke, Marquess, dan Earl. Yang tertinggi adalah Kaisar, penguasa dinasti Gan Agung Lord. Selain Kaisar, Permaisuri Agung dan Permaisuri juga dianggap berada di level Kaisar dan setengah Kaisar. Di bawah Kaisar ada Grand Duchess. Adipati Agung sangat langka di dinasti Gan Agung Lord, dan mereka mengendalikan sebuah provinsi. Kultivasi Grand Duke biasanya di Mystic Light Realm, dan beberapa bahkan senior dari Kaisar. Di bawah Grand Duchess adalah Duchess, mereka biasanya memerintah zona pulau besar atau beberapa zona pulau. Duke Nanfeng adalah salah satu elit di antara bangsawan. Beberapa mengatakan bahwa, terlepas dari status, tidak ada artinya dalam mendapatkan peringkat. Jika mereka berpikir seperti itu, mereka sangat salah. Ini karena ada kekayaan, takdir. Semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak pemeliharaan yang mereka terima dari dinasti penguasa. Sebagai contoh, Kaisar Suci Gan besar saat ini dapat menggunakan semua pemeliharaan dinasti penguasa.
Bahkan seseorang dengan bakat sampah bisa menerobos ke alam Dewa Void dengan mudah jika mereka menjadi Kaisar Suci Gan Agung. Selain itu, garis keturunan kekaisaran sangat kuat, hampir setiap Kaisar Suci memiliki penanaman seorang Kaisar atau Dewa Suci. Dari ini, orang bisa melihat penggunaan pemeliharaan dinasti penguasa. Siapapun di bawah tingkat Kaisar dapat menggunakan sejumlah takdir dari dinasti Tuan selama mereka memiliki pangkat. Kekuatan pemeliharaan sangat luar biasa, itu bisa meningkatkan kultivasi seseorang dan aspek lainnya. Selama pemeliharaan seseorang cukup kuat, mereka bahkan bisa mengubah nasib mereka. Oleh karena itu, banyak ahli dalam dinasti Gan Agung Lord ingin mendapatkan pangkat bangsawan. Yang berarti bahwa jika ada yang ingin membuat dinasti bangsawan di wilayah dinasti Gan Agung Lord, mereka akan segera dirasakan oleh dinasti Gan Agung Lord karena itu mempengaruhi takdir mereka. Zhao Feng mengerti. Dia hanya menyadari ini setelah bergabung dengan surga dan bumi di sini. Alasan mengapa penguasa dinasti benua bunga Azure dihancurkan dalam satu malam adalah karena ini. Selama dinasti Gan Agung Lord merasakan bahwa ada dinasti penguasa sedang dibangun, mereka akan mengeluarkan misi dan membiarkan klan dan pasukan dinasti mengurusnya. Tuan Zhao, tolong tunggu sebentar. Jenderal berbaju biru membawa Zhao Feng ke sebuah gedung besar, dan yang terakhir hanya berdiri di sana dan melihat sekeliling. Jenderal biru segera keluar dengan senyum, "Putri mengundang Anda masuk." "Putri." Zhao Feng diam sejenak dan mulai mencari melalui ingatannya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan perlahan-lahan masuk. Zhao Feng melihat seseorang saat dia masuk. Itu adalah seorang pria yang elegan mengenakan jubah naga. Itu kamu." Zhao Feng dan laki-laki yang elegan berkata pada saat yang sama, dan mereka terkejut satu sama lain hadir. Pangeran ke-8, Zhao Feng. Keduanya berbicara bersamaan. "Hehe, Brother Zhao, sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain." Ekspresi Pangeran ke-8 kembali normal saat dia tersenyum. Sebelum dia pergi, dia mendengar bahwa sang putri telah mengundang penjinak binatang buas, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan hal itu. "Kalian berdua saling kenal." Sebuah suara yang jelas terdengar dari kedalaman halaman. Pangeran ke-8 menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat dia berjalan dengan Zhao Feng menuju halaman. Aneh, bagaimana Zhao Feng ini tahu Pangeran ke-8? Jenderal berbaju biru itu terkejut, tetapi dia membungkuk dan pergi. Menginjak kelopak merah yang menutupi tanah, Zhao Feng dan Pangeran ke-8 segera mencapai bangunan di kedalaman halaman. Seorang gadis muda yang mulia berdiri di depan gedung. Dia mengenakan gaun yang menakjubkan, dan meskipun dia muda, dia sangat cantik. Sekilas, dia cocok dengan kriteria para putri dari buku dan dongeng. Putri, Zhao Feng merasa bahwa dia tampak akrab, gadis muda ini sesuai dengan gambar gadis muda dengan warna ungu yang berada di hutan Wuyu. Pada saat itu, target Zhao Feng adalah burung Yining, jadi dia hanya melirik gadis dan kompi itu. Dia tidak berharap dia menjadi putri istana Duke. Pangeran ke-8 dan sang putri harus menjadi sepupu. "Zhao Feng, itu memang kamu. Kau penjinak binatang misterius yang kucari." Sang putri tersenyum dan berkata dengan bahagia. Keduanya berusia sekitar 15 tahun, jadi tidak ada kesenjangan generasi di antara mereka. Melihat bahwa Zhao Feng sedikit terkejut, sang putri dengan cepat memperkenalkan dirinya, "Aku Zhou Yuqing." "Zhou Yuqing, Putri Yuqing." Zhao Feng mengangguk dan bertindak sangat santai. "Yuqing, bagaimana kamu bertemu Zhao Feng?" Tanya 8 pangeran. Dia awalnya akan pergi, tapi dia berubah pikiran setelah melihat bahwa orang yang ingin dilihat Putri Yuqing adalah Zhao Feng. "Kami bertemu di hutan Wuyu." Zhou Yuqing sedikit bersemangat dan mengatakan kepadanya bagaimana dia melihat Zhao Feng dengan mudah menjinakkan burung Yining. Mata Pangeran ke-8 berbinar ketika dia mendengarnya. Sepertinya Zhao Feng ini berspesialisasi dalam Dao of the Soul. Mulut Pangeran ke-8 meringkuk. Alasan dia tinggal di belakang adalah untuk memahami Zhao Feng lebih baik. Dia tidak tahu mengapa, tetapi Pangeran ke-8 merasa bahwa Zhao Feng mirip dengan Xin Wuheng. Xin Wuheng adalah seorang jenius yang telah bangkit dalam dinasti penguasa dalam beberapa tahun terakhir. Dia berada di peringkat ke-39 dalam peringkat jenius imperial kekaisaran dengan hanya budidaya raja setengah langkah. 500 jenius top datang dari seluruh dinasti Gan Agung Lord, tetapi 100 teratas datang dari kekaisaran, 8 keluarga besar, atau kekuatan bintang 3 dan 4. Namun, Xin Wuheng tidak berasal dari klan atau keluarga manapun,
namun ia dapat peringkat di tahun 30-an dengan budidaya raja setengah langkah. Kultivasinya adalah yang terendah di antara 200 peringkat teratas. Putri Yuking, Anda tidak mengundang saya ke sini hanya untuk melihat saya, kan? Tanya Zhao Feng. Mendengar itu, wajah Putri Yuking menjadi sedikit merah, tetapi dengan cepat memudar. Dia tidak bisa melupakan citra pemuda misterius berambut ungu yang menjinakkan burung Yinming. Pemuda itu memiliki rambut ungu yang indah dan wajah yang tampan. Dia mengeluarkan aura dingin, dan dia muncul di benaknya sesekali. Menjadi gadis muda berusia sekitar 15 tahun, dia menyukai pahlawan, terutama mereka yang seusia dengannya yang juga misterius dan tampan. Dalam tubuh baru ini, Zhao Feng memiliki wajah yang lebih tampan yang menarik bagi wanita. Zhao Feng, saya mengundang Anda ke sini untuk membantu saya dengan sesuatu. Putri Yuking tenang dan kembali ke dirinya yang mulia dan anggun. Oh, Pangeran ke-8 tertarik. Jika Istana Duke tidak dapat menyelesaikannya, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang sederhana. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memahami Zhao Feng dengan lebih baik juga. Lihat, Putri Yuking bertindak secara misterius dan mengeluarkan botol transparan yang lembut. Seekor ulat sutra kecil seukuran ibu jari dapat dilihat, dan entah bagaimana memiliki sepasang sayap. Ulat sutra kecil itu seperti sebuah karya seni. Itu gemuk, tetapi tertidur, dan auranya lemah. Meskipun ada botol unik yang berisi itu, ulat sutra kecil masih mengeluarkan aura kuno. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat keluar dan berdiri di bahu Zhao Feng saat matanya mulai berputar. Cloud Silk Saint Butterfly, Pangeran ke-8 tidak bisa membantu tetapi berseru ketika melihat ulat sutra ini. Yuking, apakah ini serangga legendaris dari 10.000 ras kuno dari koleksi ayahmu? Bab 780 Wan Breat. Yuking, apakah ini serangga legendaris dari 10.000 ras kuno dari koleksi ayahmu? Seru Pangeran ke-8. Garis keturunan dari 10.000 ras kuno jarang bahkan di zona benua, dan ini adalah serangga berharga dari 10.000 ras kuno. Zhao Feng telah membaca 10.000 peringkat kuno Raches di Demigod Forgotten Garden, garis keturunan dari 10.000 ras kuno tersebar di seluruh dunia setelah benua kuno hancur, dan hampir semua dari 10.000 ras kuno punah. Garis keturunan serangga 10.000 kuno ras biasanya jauh lebih murni daripada manusia. Mata Zhao Feng berbinar saat dia memeriksa Cloud Silkworm Secret Butterfly. The Cloud Silkworm Secret Butterfly adalah ras asli dari 10.000 ras kuno, dan meskipun itu hanya peringkat di 700, garis keturunannya lebih kuat dari garis keturunan ras Sik ASI skala Zhao Feng sebelum budidaya yang sama. Meskipun peringkat itu penting, kemurnian dan kuantitasnya bahkan lebih penting. Sebagai contoh, jika garis keturunan spirit Rache Zhao Yufei terbangun setengahnya saja, itu akan menyebabkan warna langit dan bumi berubah, dan itu akan menekan semua ras lainnya. Jika ras kuno peringkat pertama muncul dengan tubuh setan dewa mereka, ruang itu sendiri tidak akan bisa menahannya. The Cloud Silkworm Secret Butterfly adalah salah satu dari 4 ras paling indah dari 10.000 ras kuno. Kemampuannya juga sangat unik, itu dapat beralih di antara 3 negara yang berbeda, Silkworm, Dragonfly, dan Butterfly. Ini adalah bentuk kehidupan 3 negara yang langka. Pangeran ke-8 memandang Cloud Silkworm Secret Butterfly seolah-olah sedang melihat sebuah karya seni. Makhluk ini menarik bahkan baginya, tetapi ada tanda penyesalan di wajahnya. The Cloud Silkworm Secret Butterfly sedang tidur nyenyak karena alasan yang tidak diketahui. Zhao Feng melihatnya. Dapat dikatakan bahwa aura kehidupan dari Cloud Silkworm Secret Butterfly sangat lemah, dan kadang-kadang bahkan berhenti total. Zhao Feng, kupu-kupu suci sutra ulat telah tidur selama bertahun-tahun. Itu seperti ini bahkan ketika saya dilahirkan. Aku tidak pernah mendengar penjinak binatang buas manapun yang bisa membangkitkannya. Mata Putri Yuking berkilau karena harapan. Gambar kemampuan Zhao Feng di hutan Wuyu memasuki hatinya. Zhao Feng langsung mengerti. Yuking, ini adalah serangga langka ayahmu. Bagaimana Anda bisa membiarkan penjinak binatang acak mengacaukannya? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Ekspresi Pangeran ke-8 berubah secara dramatis. Bahkan penjinak binatang buas tua dan berpengalaman tidak dapat membangkitkan awan sutra ulat sutra, apalagi Zhao Feng yang sangat muda. Bahkan jika itu sedang tidur, nilai dari Cloud Silkworm Secret Butterfly tidak dapat diukur. Bahkan Kaisar dan alam cahaya mistik Lord Suci pun tertarik. Aku merasa dia berbeda dari penjinak binatang buas lainnya,
jadi aku mengeluarkan Cloud Silkworm Secret Butterfly milik ayah. Saya hanya ingin meningkatkan kekuatan ayah. Air mata tampak terbentuk di mata Putri Yuking. Ekspresi simpatik yang ada di wajahnya membuat Pangeran ke-8 tidak bisa menyalahkannya. Selain itu, dia juga ingin melihat betapa berbakatnya Zhao Feng, dan dia tentu saja bersedia melihat Zhao Feng membuat semacam kesalahan dan kemarahan Duke Nanfeng. Jika Zhao Feng menyinggung Duke Nanfeng, bahkan klan suci 10.000 tidak akan bisa menyelamatkannya. Zhao Feng, apakah Anda pikir Cloud Silkworm Secret Butterfly masih bisa diselamatkan? Putri Yuking memiliki ekspresi menyedihkan di wajahnya. Zhao Feng bisa merasakan kepercayaan di matanya, tapi dia tidak tahu mengapa dia begitu percaya padanya. Melihatnya, Zhao Feng mengangguk dan mulai memeriksa Cloud Silkworm Secret Butterfly. Miau, miau, kucing kecil pencuri itu juga muncul dan mengitari Cloud Silkworm Secret Butterfly, seolah mencoba memberi sinyal sesuatu. Selama proses ini, mata kiri Zhao Feng tertutup ilusi ungu berkabut saat dia melihat botol kaca yang berisi Cloud Silkworm Secret Butterfly dengan cermat. Kupu-kupu suci ulat sutra awan ini seharusnya telah mengalami semacam pertempuran dan terluka karenanya. Kata Zhao Feng dengan tenang. Mendengar itu, mata Putri Yuking bersinar, betul. Pangeran ke-8 menatap Zhao Feng dengan aneh. Analisis Zhao Feng benar, dan dia yakin bahwa Zhao Feng tidak tahu tentang Cloud Silkworm Secret Butterfly sebelumnya. Tidak hanya kehilangan esensinya, kesadarannya juga dalam bahaya. Yang lebih mengerikan adalah bahwa ia telah membuka mekanisme pertahanannya dan menolak bantuan dari luar. Zhao Feng terus menganalisis. Melalui mata spiritual Tuhan, dia bisa dengan sempurna melihat situasi dalam Cloud Silkworm Secret Butterfly. Bahkan Kaisar dan alam cahaya mistik tidak memiliki kekuatan untuk melihat dengan ketepatan seperti itu. Analisisnya sangat dekat dengan penjinak binatang dari Provinsi Tianliang. Putri Yuking terkejut. Tampaknya keterampilan menjinakkan binatang Zhao Feng tidak lebih lemah dari Grandmaster. Saat itu, Grandmaster Bistamer telah menghabiskan jumlah waktu yang sama untuk membuat analisis yang mirip dengan Zhao Feng. Zhao Feng ini, ekspresi Pangeran ke-8 membeku. Tampaknya Zhao Feng benar-benar berbakat. Putri Yuking dipenuhi dengan kekaguman dan harapan. Apakah ada Bistamer yang muda, tampan, dan berbakat di tempat lain di seluruh dinasti penguasa? Pada saat ini, Putri Yuking tidak bisa membantu tetapi merencanakan itu. Bahkan jika Zhao Feng tidak bisa berhasil, dia perlu membantu ayahnya merekrut jenius ini. Zhao Feng, apakah kamu punya cara untuk membangunkannya? Wajah Putri Yuking merah seperti sebuah apel. Saya hanya memiliki peluang 50%. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia tidak terlalu peduli, tapi rahasia nenek moyang serta kemurnian Putri Yuking memindahkannya. 50%. Alis Pangeran ke-8 berkedut, dan mulut Putri Yuking sedikit terbuka. Yang pertama curiga, dan yang terakhir merasa tidak percaya. 50%. Bistamers yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki Istana Duke, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 50%. Menyisihkan 50%, tidak satupun dari mereka yang mengatakan 20%. Bahkan 10% dianggap tinggi di antara perkiraan mereka. 50% adalah jumlah yang mengejutkan. Jika saya membangunkannya, saya membutuhkan beberapa sumber daya dan penghargaan, kata Zhao Feng. Ini berarti dia tidak akan melakukannya secara gratis. Tentu saja, jika Anda berhasil membangunkannya, ayah saya akan memuaskan Anda dengan apapun yang Anda inginkan. Putri Yuking mengangguk. Aku hanya akan melakukan analisis pendahuluan sekarang. Jika ada harapan untuk membangunkannya, saya akan kembali dan bersiap, kata Zhao Feng. Setelah dia mengatakan ini, dia menutup matanya dan menggabungkan pikirannya ke pusaran air biru di tengah dimensi mata kirinya. Suara mendesing. Detik berikutnya, Zhao Feng memasuki tanah kuno. Kekuatan alam mimpi kuno membuat tubuh Zhao Feng berat, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dengan kekuatan tubuh fisik Zhao Feng saat ini, ia mampu tinggal di alam mimpi kuno untuk setidaknya beberapa napas. Kekuatan hidup dan kekuatan jiwanya lebih dari cukup untuk mencapai sebanyak itu. Sua, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, kemudian langsung keluar dari realem Dream kuno. Dia kemudian segera menghembuskan nafas menuju Cloud Silkworm Secret Butterfly. Aura itu sangat tersembunyi, dan dia telah menyatu beberapa aura dari mata spiritual Tuhannya juga. Pada saat itu, garis keturunan dari Pangeran ke-8 dan Putri Yuking merasa tertekan. Kejutan muncul di wajah Pangeran ke-8.
Gelombang-gelombang. Keduanya menyaksikan dengan terkejut ketika Zhao Feng menghembuskan napas ke arah awan sutra Krasutra. Mungkinkah, nafas ilahi, dari Zhao Feng ini menyelamatkan Cloud Silkworm Sacred Butterfly? Adegan tidak percaya terjadi. Pak, sayap setengah transparan dari Cloud Silkworm Sacred Butterfly sedikit berkibar. Itu pindah. Putri Yuking dan Pangeran ke-8 menatap Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Jika mereka tidak memperhatikan dengan seksama, mereka akan mengira itu hanya ilusi, tapi Cloud Silkworm Sacred Butterfly memang bergerak barusan. Seperti yang diharapkan, garis keturunan mata spiritual Tuhan dapat mengejutkan bahkan 10.000 ras kuno. Selain itu, aura realem mimpi kuno sangat dekat dengan 10.000 ras kuno, sehingga mereka dapat dengan mudah menyerapnya. Zhao Feng diam-diam mengangguk. Kucing kecil pencuri itu menyarankan untuk melakukan ini. Kucing kecil pencuri itu tampaknya memahami setiap jenis binatang, dan ia juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka. Zhao Feng, kamu luar biasa. The Cloud Silkworm Sacred Butterfly benar-benar bergerak. Princess Yuking sangat gembira sementara Pangeran ke-8 sedikit linglung. Pada saat ini, Zhao Feng seperti monster di matanya. Pemuda ini bahkan membuat Luo Zun, seorang jenius di Imperial Rankings, merasa dikalahkan, dan sekarang hanya embusan napasnya yang membuat Cloud Silkworm Sacred Butterfly bergerak. Bakat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang normal. Oke, sekarang setelah aku memastikan bahwa aku dapat membangkitkan Cloud Silkworm Sacred Butterfly, aku harus kembali dan bersiap selama sebulan, kata Zhao Feng, menolak undangan Putri Yuking untuk tinggal, dan meninggalkan daftar bahan. Beberapa bahan dibutuhkan untuk membangkitkan Cloud Silkworm Sacred Butterfly sementara yang lain untuk penggunaan pribadinya. Tidak lama setelah Zhao Feng pergi, di depan sebuah danau di Istana Duke. Aura dari 10.000 ras kuno. Tunggu, ini Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Ekspresi seorang pria berjubah emas berubah. Laki-laki dengan emas menghilang. Dia memancarkan kekuatan kekaisaran yang tidak biasa bercampur dengan pemeliharaan dinasti penguasa. Pada saat yang sama, ayah, paman ke-13, Putri Yuking dan Pangeran ke-8 sangat taat ketika mereka melihat laki-laki, dan mereka berdua membungkuk. Pendatang baru adalah Duke Nanfeng, penguasa zona pulau besar Tianfeng. Yuking, kamu menyelipkan awan sutra ular yang sedang disembuhkan di gedung sumber kehidupan. Ekspresi Duke Nanfeng sedikit jelek ketika dia melihat botol kaca di tangan Putri Yuking. Ayah, ada bistamer barusan yang membuat Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Putri Yuking dengan cepat mencoba menjelaskan, tetapi kekuatan kekaisaran mengambil Cloud Silkworm Sacred Butterfly di tengah penjelasannya. Duke Nanfeng memindai Divine Sense-nya di botol dan langsung menunjukkan ekspresi aneh. Tidak mungkin. Mengapa tanda-tanda kehidupan di dalam Cloud Silkworm Sacred Butterfly menjadi lebih kuat?